Jaga keamanan, tapi ikut serta, yaitu di dalam, yaitu aksi bela Islam tersebut dalam bentuk berzikir dan berdoa bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, yang juga beliau, yaitu insya Allah akan mengerahkan daripada yaitu kepolisian, di samping ada menjaga keamanan, ada bertugas untuk memonitor, juga akan ada yang ikut bergabung, berbaur bersama umat Islam dalam acara tersebut. Yang ketiga, GNPF MUI sepakat bersama Polri, usai sholat Jumat, para pimpinan GNPF akan menyapa umat Islam di sepanjang jalan sekaligus melepas mereka pulang dengan tertib. Jadi ini sebagai tanggung jawab daripada GNPF. Jadi usai sholat Jumat, GNPF tidak boleh meninggalkan begitu saja umat yang ada di sana, karena sepulang umat itu tentu mereka akan memenuhi beberapa ruas jalan sesuai dengan arah pulang ke daerahnya. Nah, karena itu nanti GNPF akan membagi tugas untuk melepas mereka. Jadi mana yang pulang ke arah utara, ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat, itu akan ada pimpinan-pimpinan GNPF yang akan menyapa mereka, menyalami mereka, dan menjelaskan kepada mereka agar mereka pulang dengan tertib. Karena ini diperkirakan masa yang turun cukup banyak, ini tentu memerlukan waktu. Itulah sebabnya acara di Monas cukup sampai Jumat saja. Karena kalau acara di Monas sampai asar, nanti membubarkan umatnya semakin sore semakin sulit. Karena akan datang gelap. Nah, maka itu acara di Monasnya sampai usai Jumat, katakanlah sampai jam 1. Setelah itu para pimpinan GNPF akan turun ke jalan dengan kendaraan menyapa umat dan meminta mereka pulang dengan tertib ke daerah masing-masing. Nah, kemudian yang keempat, GNPF MUI sepakat dengan Polri perlunya dibentuk tim terpadu antara Satgas GNPF dengan TNI dan Polri untuk mengatur masalah teknis pelaksanaan. Nah, ini ada tim terpadu yang dibentuk untuk mengatur teknis pelaksanaan yang mencakup: 1. Penetapan kiblat dan posisi panggung, mimbar dan mihrab, serta pengaturan shaf supaya tertib dan rapi. 2. Membuka semua pintu Monas dan pembuatan pintu-pintu darurat di sekitar Monas. Ini nanti tim terpadu yang akan turun langsung ke lapangan untuk membuat sketsanya. 3. Menyediakan posko-posko medis dan logistik serta tempat wudhu dan toilet. Kemudian D, yang keempat, menempatkan Satgas GNPF yang terdiri dari laskar-laskar berbagai elemen organisasi Islam. Itu dijadikan Satgas GNPF yang mana akan ditempatkan di setiap perempatan sepanjang Sudirman Tamrin. Itu dari pagi mereka sudah akan ditempatkan untuk apa? Untuk menyambut kedatangan yaitu umat Islam dari berbagai daerah dan menuntun mengarahkan mereka untuk ke lokasi yang akan digelar pelaksanaan sholat Jumat. Jadi dari mulai perempatan Semangginya, perempatan Ben Hill-nya, perempatan HI-nya, kemudian perempatan Kebon Sirihnya, perempatan Patung Kudanya, itu semua akan ditempatkan Satgas. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu mengatur shaf di luar Monas manakala lapangan Monas tidak menampung. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri, kalau Monas tidak menampung maka akan diatur shaf-shaf di luar Monas. Nah, ini juga menyangkut teknis. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang tidak boleh dilupakan, tim terpadu ini juga wajib mengatur tim terpadu ini juga akan mengatur bagi peserta aksi dari luar agama Islam. Nah, ini Pak Kapolri kita ingatkan bersama, karena dari luar agama Islam kalau lihat dari 411 banyak juga yang ikut.
Nah, karena memang aksi bela Islam ini lintas madhab, lintas aliran, lintas budaya, bahkan lintas agama. Nah, karena besok ini merupakan aksi ibadah, tentu mereka perlu punya tempat tersendiri yang mereka bisa aman dan nyaman tanpa terganggu rasa keagamaan mereka. Nah, karena kami semua punya tujuan yang sama, yaitu tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Tidak boleh ada agama apapun yang dinista. Nah, justru tema inilah yang membuat mereka-mereka yang ada di luar Islam pun ikut mendukung gerakan ini. Nah, ini juga merupakan kewajiban dari tim terpadu yang secara teknis nanti akan ada rapat sendiri yang tentu tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang terakhir, yang kelima, nah ini kesepakatan. Tadi sudah 1, 2, 3, 4 sudah kita sebutkan. Sekarang yang terakhir, jika ada, jadi kami sepakat GNPF dengan Polri bahwasanya jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember 2016 di luar kesepakatan yang sudah kami buat ini, maka kami nyatakan itu bukan bagian daripada aksi bela Islam 3, dan kami GNPF MUI tidak bertanggung jawab, serta Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan hak dan kewajibannya untuk mengambil langkah-langkah mengantisipasi dan mengatasinya. Jadi yang kelima, saya ulangi sekali lagi, jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember 2012 di luar kesepakatan ini, maka itu bukan bagian dari aksi bela Islam 3. Nah, saya pikir ini penting untuk saya sampaikan. Jangan sampai nanti sebagaimana Pak Kapolri tadi sampaikan, kami sedang zikir dengan khidmat, doa dengan tenang di Monas, tahu-tahu ada di beberapa titik lain di luar daripada lokasi kami terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Maka kami nyatakan sekali lagi, itu bukan merupakan bagian daripada aksi bela Islam 3 dan GNPF tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang perlu kami sampaikan dalam konferensi pers bersama ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada bagian yang perlu saya sampaikan, nanti mungkin Pak Kapolri bisa lebih merincikannya, bahwa kami juga sepakat tidak ada lagi himbauan-himbauan dari polda-polda di seluruh daerah di seluruh Indonesia yang menghalang-halangi umat Islam untuk ikut hadir dalam aksi bela Islam ini. Nah, termasuk tidak boleh juga ada himbauan ke perusahaan-perusahaan transportasi untuk tidak melayani, yaitu para peserta aksi yang ingin ikut aksi bela Islam. Karena saat ini di beberapa daerah sampai nekat mau jalan kaki. Seperti aksi di Ciamis, 10.000 orang sudah siap untuk jalan kaki ke Jakarta kalau tidak ada perusahaan transportasi yang mau melayani mereka. Dan alhamdulillah, apa yang kami sampaikan ini sudah jadi kesepakatan dengan Bapak Kapolri. Itu Bapak Kapolri sudah sepakat dengan kita, himbauan-himbauan itu harus ditiadakan. Saya pikir nanti rinciannya beliau yang lebih paham, karena ini merupakan otoritas kewenangan beliau. Dari saya mewakili GNPF, sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Majelis Ulama Indonesia sebagai orang tua kami yang telah menjadi jembatan sehingga komunikasi ini terbuka, dan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya yang juga telah membuka komunikasi dialog sehingga terjadi kesepemahaman di antara kami. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan, bahwa aksi damai ini tetap membangkitkan semangat kami untuk menegakkan keadilan dan untuk menegakkan hukum, dan untuk kita bersama-sama yaitu menolak segala bentuk penistaan terhadap agama apapun. Nah, itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan selanjutnya saya ingatkan bahwa proses hukum Ahok akan tetap kita kawal sampai tuntas. Proses hukum Ahok akan tetap kita kawal sampai tuntas. Nah, akhirnya sebagai penutup, nah ini ada amanat dari Ketua GNPF. Saya pikir nanti boleh Pak Ketua yang sampaikan itu. Hanya sebelum saya akhiri, saya nggak boleh lupa, tadi ada usul yang luar biasa dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Luar biasa.
Beliau berharap setelah tanggal 2 Desember 2016 yang akan datang ini, ke depan ada rujuk nasional yang mengarah kepada dialog nasional yang melibatkan seluruh tokoh-tokoh nasional yang ada di negeri ini bersama pemerintah, bagaimana berdialog, berdiskusi, bermusyawarah untuk mencari solusi bagi problematika yang dihadapi oleh bangsa ini demi persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi kami dari GMPF MUI Pak Kiai, kami sambut usulan tersebut. Insya Allah saya pikir ke depan kita mesti lebih menggiatkan untuk berdialog, dan mudah-mudahan Bapak Kapolri juga bisa mendukung daripada usulan ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kapolri ditambahkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang pada waktu kita mendengar rencana aksi yang dilaksanakan di Bundaran HI, Tamrin dan Sudirman, maka kami berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 1998 khususnya pasal 6 bahwa kebebasan atau menyampaikan, tapi itu tidak absolut. Ada beberapa batasan diantaranya adalah yang saya sampaikan tadi, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Yang akan menggunakan jalan itu tidak boleh terganggu. Kemudian tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Saya bisa bayangkan kalau Jakarta ditutup jalan protokol itu di hari Jumat, itu akan terjadi kemacetan luar biasa Jakarta. Baik, kalau saya sampaikan ini kan kecualian cuma 1 hari, ya nanti besok akan jadi presiden, minggu berikutnya ada unsur lain pengen sholat di tempat itu juga. Kalau dikatakan alasannya oh nggak boleh, kenapa yang itu boleh? Masanya banyak, karena kami akan nambah masa. Jakarta mau jadi apa? Nah, ini menjadi tanggung jawab kami sebagai kepolisian, ya, tanpa bermaksud untuk antipati kepada umat Islam, karena saya sendiri juga beragama Islam. Ini hanya masalah pakaian saja, karena tugas tanggung jawab. Tapi kalau sudah dibuka baju ini, sama, semua Tuhannya sama, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi-nya sama, syahadatnya sama, semua sama. Keluarga besar saya juga beragama Islam. Nah, cuma karena tugas yang membuat kami memang harus menegakkan aturan itu. Nah, sehingga kita membangun komunikasi. Sambil komunikasi ini belum berjalan lancar saat itu, maka kami berpikir di pasal 15 itu dikatakan aksi yang bertentangan dengan pasal 6 itu dapat dibubarkan. Kalau kami lakukan pembubaran ketika masa sudah berkumpul ribuan orang, maka akan terjadi konflik. Pembubaran akan lebih sulit. Kalau konflik, kita lihat nanti tanggal 14 yang lalu, ada dari pengunjuk rasa yang luka, dari polisi 18 orang yang luka. Kita tidak menginginkan itu. Untuk itulah kita lakukan langkah-langkah pencegahan, di antaranya membuat maklumat bahwa jangan melakukan unjuk rasa yang melanggar undang-undang itu, ketertiban umum dan lain-lain. Kemudian kita juga menyampaikan kepada para tokoh agar lebih baik tidak datang ke sana, ke Jakarta, karena pasti akan dibubarkan. Kemudian kita juga meminta kepada perusahaan transportasi, karena kalau saya ikut juga membantu suatu potensi pelanggaran hukum, itu juga akan menjadi masalah. Itulah langkah-langkah pencegahan kita. Tapi dengan adanya komunikasi yang sangat bagus ini, kita sudah mendapatkan solusi di Monas yang kami anggap tidak mengganggu ketertiban umum, karena inilah ruang yang lebar, ruang publik yang lebar, pejalan kaki, pejalan raya tidak juga terganggu. Maka kita sudah membuat kesepakatan ini. Maka saya tentunya meminta kepada seluruh jajaran saya, besok juga saya akan melakukan video conference dengan jajaran kepolisian, supaya untuk PO perusahaan pengangkutan dapat mengantarkan saudara-saudara kita. Ya, hanya beberapa pesan saya.
kepada saudara-saudara kita datang dengan niat yang tulus untuk melaksanakan kegiatan ibadah yang sangat suci, karena ini kemasannya adalah zikir, tauziah, doa, dan sholat Jumat. 4 item. Semuanya lah hubungan antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong niatkan yang baik, datang, jangan sampai mengganggu masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas baik di perjalanan maupun di Jakarta. Kembali juga dengan tertib. Saya berdoa semoga ini berjalan lancar dan niat-niat tulus bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung dalam acara ini nanti insya Allah akan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada masyarakat Jakarta juga sekali lagi, jangan takut, jangan menjadi khawatir, karena ini sudah menjadi itikat, komitmen dan janji dari penyelenggara untuk tidak melaksanakan kegiatan yang warnanya sama sekali tidak anarkis, tapi betul-betul kegiatan yang super damai, kegiatan keagamaan. Dan kami dari aparat keamanan, kepolisian, Bapak Panglima juga tadi kami sudah berdiskusi, kami berdua siap untuk mengamankan kegiatan tersebut, termasuk kegiatan kemasyarakatan lainnya. Jadi silakan laksanakan kegiatan lainnya tanpa perlu merasa terganggu. Cuma mungkin perlu diperhitungkan kalau ada jalan ditutup sekitar Monas, tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu warga masyarakat juga sebaiknya mencari jalan yang lainnya. Kalau memang itu akan ditutup, karena memang mungkin di balai kota dekat Gambir mungkin nanti akan ditutup di sana. Jadi cari jalan yang lainnya supaya tidak terjebak kemacetan. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi, dan sekali lagi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan ini betul-betul tidak ada hambatan dan dari yang dikeluarkan oleh tadi disampaikan tersangka kasus yang disampaikan Baik, sudah sampai di sini saya kira pertemuan. Selanjutnya silakan kalau ada yang ingin eksklusif kepada masing-masing. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Supaya tertib, yang ingin khusus dengan Pak Kapolri di ruangan ini, yang ingin dengan